Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kepada anak-anak, sehat semuanya? Kita pada hari ini, ya, hari Jumat, kita akan belajar matematika meneruskan kemarin, yaitu tentang bilangan bulat. Kemarin kita sudah sampai lawan bilangan bulat. Lawannya itu adalah misalkan 1, ya lawannya negatif 1. Sekarang membandingkan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat positif, kita anak-anak bisa mudah, misalkan 5 dibanding 7 besar mana? Betul, besar 7. Tapi kalau ada tanda negatifnya, negatif 5 dengan negatif 7 besar mana anak-anak? Maka akan besar. Jadi semakin sedikit hutangnya. Misalkan negatif 3 dibanding 2 besar mana? Nah, besar ini kan enggak hutang. Ya, itu untuk membandingkan. Sedangkan anak bisa buka halaman 5 di buku kalian, mengurutkan bilangan bulat. Kemarin Pak Guru sampaikan, bilangan bulat itu semakin ke kiri, ingat, semakin negatif, maka semakin kecil. Semakin ke kanan akan semakin besar. Kalau suruh mengurutkan, ya lihat aja yang negatifnya paling kecil. Misalkan ada bilangan negatif, ini ada 0, ada 2, ada negatif 2, ada 1, ada negatif 5, ada negatif 7. Suruh mungkin dari yang terkecil, maka yang terkecil adalah negatif 7 dulu. Nah, kemudian baru negatif 5, negatif 2, 0, 1, dan 2. Itu kalau disuruh mengurutkan. Jadi urutannya adalah paling kiri dia yang kecil. Kalau untuk pertanyaannya urutkan dari yang terbesar, maka yang paling kanan dulu, yang paling besar bilangannya dulu. Kemudian kita lanjutkan pada buku kalian halaman 7, menjumlahkan bilangan bulat. Kalau bilangannya itu sama-sama positif itu mudah. 7 tambah 5 12, 5 tambah 8 13. Tapi anak-anak kadang bingung ketika anak-anak menambahkan ada negatifnya. Jadi di buku langsung dijelaskan, kalau ada bilangan positif dengan bilangan negatif, itu sama dengan lihat banyaknya. Kalau banyak yang positif, maka hasilnya positif. Kalau banyak yang negatif, maka hasilnya negatif. Kita lihat misalkan negatif 7 dijumlah ditambah dengan 3. Ini kan banyak negatifnya, maka hasilnya 4. Negatif 4, maaf. Nah, kalau kita gambar dari 0 ke negatif 9 kan itu kan di sini. Dari sini kita tarik garis negatif 7. Nah, kemudian ditambah 3, dari sini ke 3 garis. Kemudian di sini ditambah ke kanan. Dari sini kita tambah 3. 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah negatif 4. Ya, anak-anak bisa lihat di buku kalian halaman 8. Kemudian coba nanti anak coba juga untuk penjumlahan bilangan bulat yang tandanya sama. Itu mudah. Misalkan positif dengan positif mesti hasilnya positif. Negatif dengan negatif hasilnya negatif. Negatif 5 ditambah negatif 10 hasilnya negatif 15. Karena hanya sama. Yang menjadi permasalahan itu yang B yang bawahnya. Nah, lihat di buku kalian halaman 9. Itu kalau tandanya berbeda. Ya, tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, maka cukup yang besar kurang yang kecil.
Terus tandanya disamakan dengan yang besar. Itu ada 5 contoh, ada 4 contoh. Lihat anak-anak ya, halaman 9 nanti dicoba dilihat. Misalkan kita lihat contoh negatif 45 dikurangi 30. Berarti ada selisihnya aja. Artinya apa? 45 dikurangi 30, ketemunya adalah 15. Sekarang lihat tandanya yang besar ini apa? Oh, yang besar maksimal negatif, maka diberi tanda negatif. Ya, nanti saya lihat contohnya sendiri di buku kalian, dipelajari, dibaca halaman 9. Dan untuk tugas anak-anak, kerjakan ayo berlatih 4. Ya, ayo berlatih 4 halaman 10 nomor 1 sampai 10. Ya, dikerjakan di buku 1. Besok Sabtu dikumpulkan. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah di hari Jumat yang berkah ini pastinya anak-anak lebih bahagia, lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah, karena kita tahu bahwa di hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, di mana di setiap sudut ruang waktu Allah akan senantiasa mengabulkan doa bagi hambanya yang memohon. Untuk itu, marilah kita ambil kesempatan dengan banyak melakukan amal soleh di hari yang sebaik-baik hari ini. Seperti biasa, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang kufur nikmat. Untuk itu, iqraru bil lisan, alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita ringankan dari lisan kita sehingga kita masuk pada hamba Allah, yaitu golongan yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Anak-anak, sebagai makhluk ciptaan Allah, tentunya kita harus selalu banyak bersyukur karena nikmat yang sudah dikaruniakan kepada kita tidak mampu kita hitung satu persatu. Dan Allah pun menciptakan manusia di muka bumi ini dengan beraneka ragam, baik dari bentuk, agama, suku, ras maupun golongan. Namun semua ini bukan untuk pembeda, justru untuk saling mempersatukan, saling menjalin kerukunan, karena perbedaan itulah akan bernikmat. Dari perbedaan itu juga akan mewujudkan suatu keindahan serta kebersamaan. Dan kita hidup di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, memiliki 5 dasar. Pasti anak-anak pun juga sudah hafal. Di antaranya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
di sila ini mengandung banyak nilai, di mana nilai keesaan kita sebagai makhluk yang beriman, yang percaya akan adanya Allah, akan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, nilai ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita sudah yakin akan keesaan Allah, jangan sampai ada dalam hati maupun benak pikiran kita untuk menduakannya. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketauhidan itulah yang harus kita perkuat dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, sebagai hamba yang beriman, maka kita harus menanggung segala diurutkan sesuai dengan mapel sebagaimana yang ada di rapot, yaitu menjalankan segala perintahnya. Ini KKG dalam menentukan KKM berkaitan dengan penerapan nilai Pancasila sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kalian mendapati di mana di lingkungan sekitar kita, bahkan diri kita, keluarga kita selalu menegakkan ibadah dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat. Saya yakin seperti barusan kalian menunaikan sholat duha, membaca Al-Quran. Itu kan karena bahasa Inggris itu ekskul sama TIK, berarti kan tidak terukur dengan KKM. Biar nanti guru mapelnya yang memutuskan. Ini merupakan cerminan sikap dari nilai Pancasila sila pertama. Selain itu, nilai yang terkandung di sila pertama ini kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Karena yang sudah awal Bu Guru sampaikan bahwa perbedaan itu nikmat. Kita negara berpancasila. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yang dianut oleh warga negaranya. Kita sebagai seorang muslim pastinya harus tekun menjalankan ibadah sholat, bahkan bisa menjadikan diri kita uswatun hasanah bagi orang lain. Dan kita pun tidak boleh mengganggu, memberikan toleransi kepada umat yang beragama lain. Namun kita tetap berpegang prinsip lakum dinukum waliyadin. Maka kita harus saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda. Jika sikap ini sudah tertanam dalam diri kita, maka kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat akan aman, damai, tentram. Lalu bagaimana dengan nilai sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab? Ada beberapa nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini, di antaranya pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Jadi, kita sesama manusia memiliki derajat yang sama. Dengan adanya persamaan derajat ini, maka kita harus mengakui serta menghormati adanya derajat, hak, dan kewajiban bagi setiap orang.
pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia diciptakan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Oleh karena itu, sebagai manusia dan sesama harus saling menghargai, tidak boleh saling menghina, bahkan merendahkan. Dan kita pun harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapat perlakuan yang adil terhadap sama manusia. Maka kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling membuli. Apabila tetangga, saudara dihadapkan pada suatu kesulitan, musibah, maka kita harus mempunyai jiwa terpanggil untuk membantu akan kesulitan yang mereka hadapi. Lain daripada itu, perlunya kita mengembangkan sikap tenggang rasa agar kita tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Kita harus menghargai hak mereka, peduli terhadap keadaan orang lain, punya rasa simpati, bahkan empati. Setidaknya kita harus memanusiakan diri kita dan memanusiakan orang lain. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan pernah menyakiti. Nah, sehubungan dengan pencerminan nilai-nilai Pancasila, baik sila pertama maupun sila kedua, berikut ada sebuah ilustrasi atau beberapa video dan gambar kegiatan yang dilakukan. Tugas kalian nanti adalah menyimpulkan apa yang ada dalam ilustrasi atau dalam video serta gambar tersebut, tentunya yang berkaitan dengan nilai sikap yang mencerminkan sila pertama dan sila kedua dari Pancasila. Mari kita ikuti bersama-sama. Terima kasih.